2005. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan tema tentang kekhususan tindak pidana korupsi. Nah, jadi kekhususan tindak pidana korupsi itu ada subjek deliknya. Nah, subjek deliknya ini setiap orang atau perseorangan dan korporasi. Yang kedua itu perluasan pengertian pegawai negeri sipil. Nah, jadi setiap orang itu adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pasal 1 butir 3. Yang kedua itu korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ada di pasal 1 butir 1. Terus selanjutnya itu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pasal 20-nya ancaman hukumannya. Nah, ancaman hukumannya itu lebih luas dan lebih berat. Misalnya hukuman minimum dan maksimum. Terus ada hukuman mati, hukuman tambahan, dan uang pengganti. Nah, selanjutnya itu ada gugatan secara berdata. Dalam hal ini, penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Selanjutnya, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Nah, itu ada di pasal 20 ayat 2. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Ada di pasal 20 ayat 3. Nah, selanjutnya pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain. Ada di pasal 20 ayat 4. Selanjutnya hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Nah, itu ada di pasal 20 ayat 5. Selanjutnya ada perluasan pengertian PNS. Yang pertama itu ada pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada di pasal 92. Nah, selanjutnya yang ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Yang keempat, itu ada orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Yang kelima, itu ada orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, selanjutnya ada pasal 1 butir 1 UU ASN, yaitu aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada pasal 92 KUHP yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah. Begitu juga semua anggota Dewan Subak dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah. Yang kedua, yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit. Yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. Yang ketiga, semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.
Selanjutnya pasal 1 butir 1 UU nomor 28 tahun 1999, yaitu penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Ya, jadi selanjutnya itu pengadilan tindak pidana korupsi berada di lingkungan peradilan umum. Yang kedua, peradilan tindak pidana korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang tiga, pengadilan tindak pidana korupsi juga berwenang memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya yang keenam, dalam hal putusan pengadilan tinggi tindak pidana korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Perkara tersebut diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Nah, yang ketujuh, hakim pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas hakim pengadilan negara dan hakim ADHOC. Yang kedelapan, hakim pengadilan negeri ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Yang kesembilan, ADHOC diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya yang ke-10, dalam bersidang memeriksa dan memutuskan perkara korupsi yang diajukan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi selalu terdiri dari 5 orang hakim, yakni 2 orang berasal dari hakim dari pengadilan yang bersangkutan dan 3 orang hakim ADHOC. Yang ke-11, pembentukan ini masih mengandung kelemahan hukum karena seharusnya pembentukan suatu pengadilan umum dilakukan di bawah perintah undang-undang khusus bagi pembentukan suatu pengadilan. Sementara pengadilan TPK berdasarkan undang-undang KPK bukan undang-undang pengadilan TPK. Yang ke-12, untuk memenuhi amanat pasal 53 JO 54 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka pada tanggal 26 Juli 2004 dengan keputusan Presiden nomor 59 tahun 2004 untuk pertama kalinya dibentuklah satu pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ini, perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima, dalam hal putusan pengadilan tindak pidana korupsi dimohonkan banding ke pengadilan tinggi. Perkara tersebut diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. Yang ke-13, kemudian MK melalui keputusannya nomor 012-16-019-PUU IV garing 2006 tanggal 9 Desember 2006 menyatakan bahwa pertama, pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 garing 2002 tentang KPK bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Yang kedua, pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 garing 2002 tentang KPK tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 tahun terhitung sejak keputusan MK ini. Nah, selanjutnya yang ke-14 ini, untuk memenuhi amanat keputusan MK, maka pada tanggal 29 Oktober 2009 diundangkanlah UU nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nah, selanjutnya peradilan in absentia, itu dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya. Selanjutnya, delik selesai, yang isinya setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Nah, selanjutnya ada hukum acara pidana.
yang isinya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna menyelesaikan secepatnya. Baik, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.